Fadilah keutamaan Yasin sebagaimana 4 tahun yang lalu kita ngaji wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali, man qara'a Yasin sobahan wa masaan kana fi amanillah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pagi sama sore, bisa habis subuh, bisa habis sholat duha, atau habis sholat asar, atau habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca surat Yasin pagi sore, maka dia dalam keamanan Allah, penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah. Kalau ingin dijaga dari pagi sampai malam, maka baca Yasinnya pagi. Kalau ingin dijaga oleh Allah dari malam sampai pagi lagi, maka baca surat Yasinnya sore, habis asar atau habis maghrib. Intinya sunatnya baca Yasin itu setiap hari 2 kali. Itu fadilah keutamaan Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadikanlah kami semua dan seluruh kerabat sahabat kami, seluruh keluarga anak keturunan kami ngerti tentang ilmu agamamu dan ahli mengamalkan ilmu syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Yasin ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min duni alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Sampai satu pembahasan. Kemarin diceritakan bahwasanya setelah ketiga murid Nabi Isa Al-Masih yang bernama
Siddiq, Masduq, dan Sam'un. 3 orang ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan dihidupkan kembali. Lalu orang yang mati suri itu di hadapan Raja Intikho yang belum beriman kepada Allah, mayit yang hidup kembali itu bilang gini, inni maitun, aku adalah orang yang sudah meninggal dunia mundu sab'ati ayyam, sejak 7 hari yang lalu. Wa kuntu musyrikon, sebelum aku mati aku menyekutukan Tuhan Allah dengan Tuhan yang lain karena aku nyembah patung. Fa udkhiltu fi sab'ati audiyatin minan nar, karena padahal mayit ini belum dikubur ya, terus dikubur lagi setelah dapat 7 hari. Sejak 7 hari yang lalu aku dimasukkan di 7 jurang dari api neraka, katanya orang yang mati suri ini. Wa ana uhadzirukum, aku menasihati kalian semua, aku memberikan intimidasi kepada kalian, aku menakut-nakuti kalian, ma antum alaih, agama yang kalian anut sekarang itu, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Oleh karena itu fa'aminu billah, berimanlah kalian semua kepada 3 murid Nabi Isa ini, ikuti ajakan mereka. Tsumma qala, setelah itu, setelah si mayit yang mati suri ngomong seperti itu, futihat abu sama, tiba-tiba pintu langit terbuka. Fanadhartu syaban hasan al-wajhi, aku memandang ada seorang pemuda yang tampan wajahnya. Yashfa'u liha ulai salah, mensyafaati, menolong doanya 3 orang yang di bumi ini, yang bernama Siddiq, Masduq, sama Sam'un. Yang dimaksud pemuda yang ada di atas langit itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Pada saat perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj diceritakan, di langit pertama, langit yang kelihatan mata itu, Nabi Muhammad Allah takdir berjumpa dengan bapaknya seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad menjumpai 2 nabi. Yang pertama Nabi Yahya bin Zakaria, putra Nabi Zakaria, dan yang kedua adalah Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan langit ketiga menjumpai Nabi Yusuf. Setelah itu di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Harun, saudara kandungnya Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan datuknya Nabi Muhammad sendiri, yaitu yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Waalaikumsalam wassalam. Kenapa hanya langit kedua Allah kasih 2 nabi? Karena diriwayatkan hadis sahih bahwa kelak Nabi Isa Al-Masih turun ke bumi, maka dikasih penjaga 2 nabi, biar tetap ada yang jaga kalau Nabi Isa ini turun ke bumi. Kenapa 2 orang ini yang bareng? Karena Nabi Yahya sama Nabi Isa ini masih saudara. Istilahnya gini, Nabi Yahya itu bin Zakaria, Nabi Isa bin Maryam, Siti Maryam, karena lahir tanpa bapak. Siti Maryam binti Imron. Nabi Zakaria punya istri Siti Usa. Imron bapaknya Siti Maryam, punya istri namanya Siti Hanna. Siti Hanna sama Siti Usa kakak beradik. Jadi secara nasab Nabi Yahya ini masih paman misanannya Nabi Isa. Makanya 2 nabi ini yang dibarengkan sama Allah, masih ada hubungan kerabat. Karena Siti Maryam ibunda Nabi Isa masih sepupunya Nabi Yahya bin Zakaria dari ibunya. Nabi Yahya putra Siti Usa, Siti Maryam putri Siti Hanna. Siti Hanna sama Siti Usa itu bersaudara. Makanya di Al-Quran itu ada nama surat setelah surat Al-Baqarah, namanya surat apa? Surat di Al-Quran 30 juz. Surat setelah surat Baqarah namanya surat Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Imran itu siapa? Bapaknya Siti Maryam, ngerti? Jadi keluarga Imran.
bukan Imron bulu payung, bukan. Imron sini, Imronnya Siti Maryam binti Imron, seperti itu. Tuh, Al-Quran itu aslinya ceritanya bertalian, berkesinambungan, saling berkoneksi antara satu surat dengan surat lain, satu ayat dengan ayat lain. Jadi makanya kalau orang tidak paham sejarah Al-Quran dari awal bingung. Makanya saya singkat-singkat ini. Singkatnya kayak gini kan ya. Kita lanjut ceritanya. Ini sekarang kita baca surat Yasin. Karena apa? Karena di antara kita sudah banyak hafal Yasin, meskipun cuma lidahnya saja yang hafal. Nah, setelah Ibnu Dahkon atau orang yang mati suri tadi ngomong seperti itu, lalu dia melanjutkan, wa anna, karena aku dihidupkan lagi sama Allah, wa anna asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah wa kalimatuh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Isa adalah ruhullah dan kalimatnya Allah. Kenapa Nabi Isa dijuluki kalimatnya Allah? Karena beliau tercipta dengan kun fayakun, dengan kalimat kun fayakun, maka jadi dijuluki kalimatullah. Karena tercipta tanpa bapa. Langsung Siti Maryam itu tiba-tiba hamil gitu. Makanya di luar sana itu banyak wanita yang pingin saingan dengan Siti Maryam, punya anak tidak ketemu bapaknya. Cukup satu manusia saja, Siti Maryam binti Imran ini yang hamil tanpa suami. Kok bisa? Ini disaksikan orang banyak. Zaman itu ketika Siti Maryam dituduh berzina dengan pamannya sendiri, karena Siti Maryam itu mulai kecil sama Siti Hana sama ibunya diwakafkan ke Baitul Maqdis. Kalau bahasa sekarang Masjidil Aqsa, suruh ngabdi ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Muqaddas. Mulai kecil dirawat sama Nabi Zakaria sama pamannya sendiri, suami dari bebeknya. Karena Siti Usa istrinya Nabi Zakaria kan bebeknya Siti Maryam. Jadi ketika dewasa tiba-tiba bunting, tiba-tiba hamil, akhirnya dituduh berzina dengan Nabi Zakaria. Sampai Nabi Zakaria ini disembelih sama orang Bani Israel, sama orang Israel. Nah, Siti Maryam ini sama Allah tidak boleh berbicara. Setiap dituduh berzina, suruh isyarah ke kandungan. Nggak boleh ngomong, dituduh, ibumu wanita solihah, kamu kok bisa berzina seperti ini? Hamil, siapa yang menghamili? Nggak boleh jawab pakai mulut, suruh puasa ngomong. Siti Maryam nunjuk ke kandungan terus. Sampai singkat cerita sampai lahirnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Nabi Isa ini membatalkan fitnah ibunya, karena sejak bayi sudah bisa ngomong, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ini disaksikan orang banyak. Dan ibuku hamil bukan karena berzina dengan Nabi Zakaria atau dengan pria lain, tapi memang Allah lah yang menciptakan aku tanpa bapa. Malaikat Jibril meniupkan ke dalam rahim Siti Maryam, kemudian Siti Maryam hamil. Ini bayi bisa membatalkan fitnah atau gosip tentang ibunya berzina. Ini didengar semua oleh banyak orang, saksinya banyak waktu itu. Makanya Nabi Isa oleh sama orang Yahudi diusahakan disalib. Karena apa? Merupakan bayi ajaib. Mulai sejak kecil bisa ngomong, berarti ini anak Tuhan ini. Disitulah kejahatan orang Yahudi. Jadi memang untuk disembah. Ini anak Tuhan, berarti luar biasa ini. Untuk menebus kesalahan Adam makan buah khuldi, Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Makanya kalau orang Katolik itu menuhankan 4 orang. Yang pertama Nabi Isa atau yang mereka kenal dengan Yesus Kristus. Yang nomor 2 ini Siti Maryam, Tuhan Santa Maria. Yang nomor 3 ini Tuhan Ruhul Kudus. Tuhan Ruhul Kudus itu yang dimaksud malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril lah yang meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam.
Yang keempat adalah Tuhan Bapa atau Tuhan Allah, bahasa kita Allah. Itu orang Katolik 4 Tuhannya. Tapi orang Kristen Protestan Trinitas, ajarannya 3, menuhankan 3 orang selain 3 sosok selain Siti Maryam. Seperti itu. Itu gara-gara Nabi Isa disalib karena itu dipikir atau dianggap dibikin cerita bohong sama pendeta-pendeta Yahudi bahwasanya Isa ini adalah anak Tuhan yang kemudian dijadikan Tuhan gitu. Nabi Isa masih hidup, kalau akhir zaman pasti turun ke bumi. Makanya di kitab Ihya Ulumuddin itu kata Imam Ghazali, inna Isa sayangkihu idza nazalal ardo wa sayuladulah. Sesungguhnya Isa Al-Masih akan menikah setelah turun ke bumi dan akan Allah karuniai anak. Jadi Nabi Isa sampai sekarang masih jomblo. Nabi Isa diangkat ke langit itu di usia 33 tahun. Sekarang wajahnya tetap syabun, pemuda, umur 33 tahun. Hasanul wajhi, wajahnya tampan. Beruntung sekali wanita akhir zaman nanti yang jadi istrinya Nabi Isa. Jadi yang jomblo-jomblo itu jangan pesimis. Nabi Isa aja ndak sedih kok masih belum nikah. Nikahnya besok. Sampai jawab nanti, ya Nabi Isa Allah bikin awet muda wajahnya, tetap enom, masih umur 33. Dulu ribuan tahun yang lalu diangkat ke langit. Bagaimana di Al-Quran? Wa ma sholabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Sebenarnya orang Yahudi, pendeta-pendeta itu tidak yakin mensalib Nabi Isa dan tidak yakin membunuh Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi wajah Isa Allah miripkan dengan wajah orang lain yang mengejarnya. Sehingga orang yang ngejar ini yang disergap, yang ditangkap kemudian disalib. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak membunuh Nabi Isa secara yakin, semuanya bimbang. Innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin. Sesungguhnya orang yang sengketa tentang Nabi Isa, mereka itu dalam keraguan. Bal rafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Jadi murid Nabi Isa itu ada yang berkhianat, berani menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa sampai dikejar-kejar. Lalu tiba-tiba dari langit itu ada semacam tenda, terowongan itu. Nah, ketika Nabi Isa masuk ini terus diangkat ke langit, kayak semacam tenda kemah gitu. Terus si murid yang ngejar ini, orang yang ngejar pas di belakangnya masuk ke tempat itu, wajahnya langsung Allah robah, mirip dengan Nabi Isa. Sehingga tentara-tentara berikutnya yang mengejar, yang nangkap ini wajah persis Nabi Isa tapi postur tubuh jauh beda. Makanya di Al-Quran dikatakan innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin. Sesungguhnya orang yang berbeda pendapat tentang Nabi Isa, mereka dalam keraguan. Terus yang ngantarkan kita, yang ngejar di belakang Nabi Isa tadi itu mana sekarang orangnya? Nggak ada. Ya ini orangnya. Ya saya ini. Loh, wajah kamu kok mirip. Yang satunya, masa ada manusia jadi 2? Nah, mungkin apa ya? Tapi nggak ada lagi, ini aja yang salib ya, akhirnya. Yang ditangkap ya ini, dipaksa disalib. Nanti postur tubuhnya itu beda dengan postur Nabi Isa, tapi wajah saja yang mirip. Seperti itu. Jadi besok, makanya setelah Nabi Isa Al-Masih turun ke bumi, menumpas habis orang Yahudi di kebun kurma Gharqad, tempat persembunyian Yahudi. Itu sekarang kebun kurma Gharqad ini ya tinggi-tinggi. Dan setelah Nabi Isa Al-Masih menewaskan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti, sosok makhluk yang bermata satu, aslinya matanya 2, cuma satunya buta. Nah, seperti itu, kayak meleleh melotot gitu kan. Terus di dahinya ini bertulisan kafaro, kafir. Dajjal ini manusia tapi terlahir dari bapak ibu pezina. Memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang membuat keonaran. Kenapa Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa yang Allah pilih
untuk menebus Dajjal. Kok bukan Imam Mahdi atau orang Islam yang lain aja? Karena gara-gara dialah ada agama Yahudi, gara-gara dialah ada agama Nasrani atau yang sekarang disebut Kristen. Ini visi misinya Nabi Isa kelak. Gara-gara dialah orang Yahudi bersemangat untuk menyalib Nabi Isa. Seperti itu singkat ceritanya. Ya masih hidup, Dajjal pun masih hidup juga, di rantai, di penjara sekarang. Allah alam di mana tempatnya. Tapi tanda-tanda Dajjal keluar itu kalau sudah kebun kurma Baisan sudah mengering, sudah tidak berbuah. Sekarang sudah 100% tidak berbuah. Terus yang kedua, ketika Danau Tiberias. Danau Tiberias ini diliputi negara Lebanon, Yordan, Palestina, dan Syria. Tapi anehnya Danau Tiberias ini sumber mata airnya dikuasai oleh Israel sampai sekarang. Jadi sumber mata air Israel satu-satunya. Orang Israel kalau minum, mau mandi, mau ngapain kebutuhan air itu dari Danau Tiberias. Kalau sudah Danau Tiberias ini asat, maka disitulah tanda-tanda Dajjal keluar, keliling ke seluruh belahan bumi. Jadi bentuknya tidak raksasa, tapi karena orangnya kayak semacam siluman, bisa menghilang kemana-mana, bisa jalan kemana-mana keliling. Orang yang tidak Allah lindungi itu setiap lihat wajah Dajjal pasti terhipnotis, tidak sadarkan diri, bersujud. Makanya Nabi Muhammad SAW mensunatkan, menganjurkan umatnya agar setiap malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, biar Allah jaga dari fitnah Dajjal. Itu hasilnya. Orang yang ahli surat Kahfi atau yang hafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhirnya, insya Allah akan aman. Setiap ketemu Dajjal, Dajjal tidak akan berlama-lama mendekati dia. Dia akan pergi. Nah kalau tidak dijaga sama Allah, pasti langsung sujud kepada Dajjal. Dajjal dianggap Tuhan. Setelah Dajjal ini membuat keonaran di muka bumi, barulah Imam Mahdi dan orang Islam yang masih hidup zaman itu berdoa kepada Allah, minta pertolongan. Turunlah Nabi Isa Al-Masih dari langit. Ketika melihat wajah Nabi Isa, langsung Dajjal lari. Karena dia tahu satu-satunya manusia yang Allah izini untuk bisa membunuh dia cuma Nabi Isa. Makanya tidak takut kepada siapa saja selain Nabi Isa. Setelah Nabi Isa menumpas Dajjal dan membantai orang Yahudi bersama orang Islam yang hidup zaman itu, kelak fatakunu millatan wahidah, seluruh isinya bumi ini menjadi satu agama, agamanya Islam. Ada yang orang itu asli Islam, ada yang pura-pura Islam, tapi yang jelas zaman itu semua agama Islam. Itu urutannya gitu. Baru menunggu datangnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu diceritakan di surat Kahfi juga. Kalau sekarang itu di Gunung Kaukakus itu. Gunung Kaukakus itu masuknya benua Eropa ya. Pasnya di sekitar negara yang dekat dengan Gunung Kaukasus atau Kaukakus itu negara Georgia, Rusia, sama Chechnya. Ini wilayah Kaukasus. Ya bekas Uni Soviet dulu. Uni Soviet kan jadi 15 negara. Ya termasuk negara itu yang saya sebutkan tadi, negara Rumania, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, termasuk 3 negara Baltik itu. Ya, termasuk Ukraina, termasuk yang perang sama Rusia, itu bekasnya Uni Soviet. Satu negara kemudian jadi beberapa negara. Iya. Ya khawatirnya kalau sudah yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj siapa? Raja Iskandar Dzulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir yang masih hidup sampai sekarang karena menemukan Ainul Hayat, sumber mata air kehidupan. Ceritanya disebutkan di surat Kahfi. Kita fokus ke ini dulu. Pembahasan Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj kita lewati dulu. Barangkali suatu saat kita bahas di ayat-ayat tertentu. Karena kita ngejar waktu ya. Balik ke cerita 3 murid Nabi Isa. Setelah menyaksikan si anu ini, Ibnu Dahqan yang mati suri, yang hidup ini kemudian bersaksi
baca kalimat syahadat karena Nabi Muhammad belum Allah lahirkan. Hadis syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah wa kalimatuh. Karena Nabi Muhammad belum lahir waktu itu. Nah, belum terlahir ke dunia. Hadis syahadatnya seperti itu. Setelah menyaksikan kejadian itu, Raja Intikhof fa'ajibah, sangat takjub, sangat gumun. Lalu beriman, awalnya beriman bersama sebagian kaumnya, sebagian yang lain kufur. Setelah itu dia terus ingkar, tidak beriman lagi. Ada yang mengatakan setelah menyaksikan kejadian itu langsung kafarol malik, Raja Intikhof tetap kufur, tidak mau beriman. Bahkan wa ajma'a ala qatli rusul huwa wa qaumu, dia ingin membunuh 3 utusan Nabi Isa alaihissalam, 3 murid Nabi Isa. Setelah awalnya gini kan, Raja Intikhof ini beriman, lalu si Sam'un yang awalnya nyamar, nggak ngaku kalau muridnya Nabi Isa, setelah raja ini beriman, baru dia ngaku cerita asli. Sebenarnya saya ini seniornya si Sodik sama Mas Duk, wahai raja. Saya ini termasuk murid atau santri paling seniornya Nabi Isa. Saya bahagia jenengan beriman. Setelah ngomong kayak gitu, ternyata raja ini marah besar karena merasa dibohongi. Akhirnya dia tidak jadi beriman lagi. Si Sam'un, Sodik sama Mas Duk ini dibunuh. Sebelum dibunuh sempat ngomong gini, kaumnya Raja Intikhof di surat Yasin ayat 18. Qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami mendapatkan nasib malang karena hujan tidak kunjung datang kepada kami gara-gara kedatangan kalian bertiga ini. Jadi waktu itu, waktu datangnya Sodik, Masduk sama Sam'un, orang Antokia ini lagi krisis hujan. Mulai sejak datangnya 3 orang. Jadi menganggap datangnya orang 3 ini membawa malapetaka. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu, kalau kalian tidak mau berhenti mengajak kami beriman kepada Tuhan kalian, lanarjumannakum, kalian akan kami hukum rajam. Hukum rajam itu apa? Ada yang paham hukum rajam? Apa hukum rajam? Kenapa hukum rajam? Cambuk. Ada lagi pendapat? Apa Mas? Biar saya ini tidak kayak televisian. Televisi disetel tapi tidak ada yang nonton. Tadi TV-nya yang nonton, yang tidur. Kenapa? Dirajam ini seperti apa? Kenapa? Jangan Mas Barul. Oh, dipendem terus. Diantemi waktu. Nah, itu yang benar. Jadi dipendem tinggal kepalanya saja, lalu dilempari batu sampai mati. Ini ancaman Raja Intikhof dan kaumnya, mengancam 3 orang muridnya Nabi Isa. Kalau kalian tidak berhenti-berhenti ngajak kami beriman kepada Tuhan kalian, kalian akan kami rajam. Kan sadis, kejam. Padahal sudah menyaksikan kejadian yang sangat aneh. Ada orang tidak punya mata, tiba-tiba punya mata. Orang buta, tiba-tiba sembuh. Orang stroke, bisa bangun. Terus bahkan orang yang sudah mati bisa dihidupkan oleh 3 murid Nabi Isa. Tapi masih saja hatinya kekeh, hatinya atos, tidak mau beriman, malah ngancam. Walayamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan kami siksa dengan siksaan yang pedih. Akhirnya 3 murid Nabi Isa jawab gini, qalu ta'irukum ma'akum, sebenarnya nasib malang kalian, tidak dituruni hujan sama Allah sebab kekufuran kalian, sebab maksiat yang kalian kerjakan. Jadi kesimpulannya, orang dapat balak, dapat musibah itu gara-gara dosanya sendiri. Itu bukan karena Allah jahat kepada orang itu. Maka namanya yuridillah bi khairan yusib minhu, orang yang Allah kehendaki baik pasti Allah beri musibah. Karena dengan musibah yang Allah berikan kepada orang itu, sekecil apapun kesusahan yang menimpanya, untuk melunturkan dosa-dosanya. Ma min muslimin yusibu adzan syauqatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha khotoyahu kama khattas sajaratu warokoha.
Setiap orang Islam yang dapat musibah, Allah lebur dosa-dosanya sama seperti pepohonan menjatuhkan daun-daunnya. Hati rontok demi sedikit. Nah, diberi sakit, diberi rezekinya, atau diberi kesusahan sekecil apapun, itu sebenarnya untuk melunturkan dosa-dosa kita. Jadi makanya jawaban murid Nabi Isa, ta'irukum ma'akum. Kalian dapat kesedihan itu gara-gara dosa kalian sendiri. Ain dzukirtum, meski kalian kami ingatkan, kami nasihati dengan nasihat ilmu syariat Allah, bal antum qaumun musrifun, kalian tetap melampaui batas, tidak mau beriman. Setelah mereka tidak mau beriman, datanglah kakek-kakek tua renta yang dulu anaknya stroke kemudian jadi bangun sembuh. Siapa? Masih ingat? Siapa kakek pengembala kambing yang tua renta? Habib An-Najjar bin Israel nama aslinya. Jadi Habib An-Najjar itu bin Israel. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang dari pelosok desa kota Antokia. Seorang pria kakek yang setiap hari mata pencariannya mencari kayu bakar. Dia sebenarnya sudah beriman kepada semua utusan Allah karena dia sudah belajar kitab Injil, kitab Taurat. Jadi semuanya beriman. Bahkan dia beriman kepada Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad, Nabi kita. Habib An-Najjar ini sudah ngerti bahwasanya besok Nabi akhir zaman namanya Nabi Ahmad. Dia sudah beriman di zaman Nabi Isa dulu. Habib An-Najjar lari terbirit-birit menasihati kaumnya. Dia datang dari pelosok desa yas'a, dia lari dan dia bilang gini, ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah nasihat para delegasi ini, 3 murid Nabi Isa yang diutus ini untuk dakwah kepada kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, berimanlah kalian, ikuti nasihat mereka karena mereka ini orang yang ikhlas, melakukan sesuatu tidak minta bayaran kepada kalian, tidak minta upah. Setiap doakan anak kalian yang sakit sembuh, tidak pernah minta gaji. Mereka ini ikhlas dalam berdakwah. Wa muhtadun, mereka dapat hidayah, petunjuk jalan yang benar. Saya sarankan kalian jangan sampai membangkang, jangan sampai malah membunuh mereka ini. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidaklah aku kakek tua renta ini melainkan menyembah Tuhan yang menciptakanku dan kepadanya kelak kita semua akan pulang kampung akhirat. Atattakhidhu min dunihi alihatan, apakah kalian setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu kalian tetap membuat Tuhan-Tuhan yang selain Allah? Iyuridni rahmanu bidurrin, kalau Allah mentakdir aku mendapatkan mudarat, karena Habib An-Najjar itu diancam juga akan dibunuh. Setelah ketiga murid Nabi Isa dibunuh, Habib An-Najjar masih hidup, akan dibunuh. Dia diancam juga sama Raja Intiho. Tapi Habib An-Najjar ini bilang gini, iyuridni rahman bidurrin, kalau memang Allah menghendaki ingin mendatangkan bahaya kepadaku, la tughni anni syafa'atuhum, kalian tidak akan bisa menolongku syai'an sedikit pun, wala yungkidun, dan kalian tidak bisa menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku kalau sampai nyembah selain Allah, sesungguhnya aku dalam kesesatan yang jelas karena aku sudah belajar Taurat dan Injil. Inni amantu birabbikum fasma'un, dengarlah kalian semua wahai kaumku, sesungguhnya aku Habib An-Najjar beriman kepada Tuhan kalian. Setelah ngomong kayak gini, langsung Habib An-Najjar ini dirajam, dipendam, dikubur tinggal kepalanya, terus dilempari batu sampai mati. Ketika Habib Najjar ini mati, kemudian dikatakan qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Qala ya laita qaumi, setelah Habib An-Najjar ini mati, Habib An-Najjar bilang gini, ya laita qaumi, kasihan sekali kaumku, ya alamun, mereka mengetahui bima ghafari rali rabbi, kok seandainya mereka mengetahui ampunan Allah kepadaku,
wa ja'alani minal mukramin, dan Allah memuliakanku di surga, maka mereka akan beriman sama seperti aku, karena mereka dari saking kakunya hati ya, tidak mau diajak hal yang baik. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'dih min jundi minas sama. Setelah Habib An-Najjar mereka tewas terbunuh, tidaklah aku Allah mengirimkan bala tentara dari langit untuk membunuh mereka setelah kematian Habib An-Najjar. Kalau umat-umat terdahulu Allah kirim malaikat untuk membunuh kaum itu, kayak kaum Ad, kaum Samud, ini dikirim angin yang kencang. Kaumnya Nabi Lut dikirimi hujan batu. Sedang kaum ini, kaumnya Habib An-Najjar ini, azabnya bukan gitu. Ingkanat illa sayhatan wahidatan. Mereka setelah itu mendapatkan suara teriakan, satu teriakan. Yang berteriak siapa? Malaikat Jibril. Langsung faidahum khamidun. Setelah, jadi tiba-tiba di langit kota Antokia itu terdengar suara kayak serunai gitu. Kayak suara apa ya? Wih gitu. Yang teriak itu padahal malaikat Jibril. Langsung habis, ludes, mati semua. Faidahum khamidun. Langsung mati seketika itu juga semua penduduk kota Antokia yang berada di negara Turki sana. Ya hasratan alal ibad ma ya'tim mir rasulin illa kanu bi yastaziun. Mereka sebenarnya setiap ada rasul yang datang mengajak mereka beriman kepada Allah, semuanya menertawakan. Hati sampai di sini kisah surat Yasin, sejarah tentang murid Nabi Isa Al-Masih yang dulu pernah dibunuh oleh orang-orang Antokia. Dan Habib An-Najjar yang punya julukan Sohibu Yasin, orang yang mempunyai sejarah surat Yasin, ini juga dibunuh di Rajam dengan cara yang sadis ya. Tapi sebelumnya orang Antokia ini pernah tidak ngasih makan 3 nabinya Allah. Ceritanya disebutkan di surat Kahfi, yaitu Nabi Khidir, Nabi Musa, sama Nabi Yusa bin Nun. Ini juga pernah minta makan ke penduduk kota Antokia, ini juga tidak mau ada yang ngasih makan. Pelit semua, yang wajar. Sekarang tapi sudah ditelan bumi, karena sudah tidak ada keturunan orang yang waktu itu masih hidup, tidak ada. Keturunan Raja Intikho itu sudah habis. Fadilah keutamaan Yasin sebagaimana 4 tahun yang lalu kita ngaji wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali, man qara'a Yasin sobahan wa masaan kana fi amanillah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pagi sama sore, bisa habis subuh, bisa habis sholat duha, atau habis sholat asar, atau habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca surat Yasin pagi sore, maka dia dalam keamanan Allah, penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah. Kalau ingin dijaga dari pagi sampai malam, maka baca Yasinnya pagi. Kalau ingin dijaga oleh Allah dari malam sampai pagi lagi, maka baca surat Yasinnya sore, habis asar atau habis maghrib. Intinya sunatnya baca Yasin itu setiap hari 2 kali. Itu fadilah keutamaan Yasin. Dan Yasin itu 5 quriat lah. Tergantung diniati baca untuk apa. Sama seperti surat Al-Fatihah dan surat Yasin 5 quriat lah. Tergantung dibaca untuk apa. Dengan hajat apapun. Nanti orang pingin hajatnya terkabul, cukup baca Yasin atau baca Fatihah. Sesuai niatannya untuk apa. Doa, jadi bisa jadi doa untuk hajat apa saja. Sama seperti ma'u zamzam 5 syuribalah. Kalau air zam-zam tergantung diniati minum untuk apa. Jadi obat ya untuk obat, niatannya untuk obat jadi obat, itu air zam-zam. Kalau kopi, al-qahwatu 5 tubikhot lah. Kalau kopi dimasak tergantung niatan pemasaknya. Yang ngaduk kopi itu untuk apa. Kalau air zam-zam niatan peminumnya. Kalau kopi niatan yang ngudek kopi. Kalau Yasin sama surat Al-Fatihah 5 quriat lah, tergantung niatan pembacanya di situ. Kan dulu pernah ngaji bab itu, bab kopi itu pernah. Jadi al-qahwatu 5 tubikhot lah,
kopi tergantung diniati dimasak untuk apa. Ma'u zamzam lima syuribala, air zam-zam tergantung diniati diminum untuk apa. Kalau surat Al-Fatihah sama surat Yasin 5 quri'atlah, tergantung dibaca untuk apa. Kalau pingin hajat cepat kabul, katanya guru saya diijazahi guru saya setiap baca Yasin pakai cara yang ini. Kita punya hajat apa, pingin hajatnya terkabul, cukup baca Yasin. Tapi caranya yang perlu. Kalau memang bacanya biasa, maka baca Yasinnya 41 kali. Baca Yasinnya 41 kali. Satu hajat, satu permintaan, hajat-hajat besar itu. Pingin punya apa, pingin punya segera menemukan jodoh atau apa. Baca Yasinnya, pokok satu niat, satu hajat, baca Yasinnya 41 kali. Bisa dicicil, orang baca Yasin 41 kali itu paling lambat ya. Paling lambat itu 3 jam lah. Nggak harus satu kali dudukan, capek dapat 10, ya kita ngopi dulu, nanti dilanjut lagi. Satu kali pelaksanaan. Bisa kayak gitu, 41 kali. Capek ya berhenti, minum dulu, ngopi duluan. Nanti dilanjut lagi. Intinya satu kali pelaksanaan 41 kali. Ingin dapat rezeki gede misalnya aja 41 kali. Kalau standarnya hajat-hajat kecil ya, kan cukup baca 3 kali atau 7 kali. Tapi caranya yang penting. Ketika membaca Yasin, Mas ya. Baca Yasinnya ini berapa kali? 3 kali atau 7 kali. Caranya gini, kalau baca Yasinnya itu pagi sore kayak tadi itu, ya caranya gini, ketika mengucapkan Yasin 7 kali tanpa nafas, Yasin, 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 Yasin. Ini yang penting dibaca tanpa nafas, kayak itu Yasin Fadilah. Yasin Fadilah kepanjangan, sampai saya kasih yang ringan. Hati baca Yasinnya 7 kali tanpa nafas. Setelah sampai di ayat Dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim. Ini juga dibaca 3 kali tanpa nafas. Ini kan direkam, nanti didengarkan lagi. Jadi ketika sampai di dzalika taqdirul azizil alim, baca 3 kali tanpa nafas. Terus ketika sampai di ayat Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, juga 3 kali tanpa nafas. Terakhir ayat sebelum terakhir, ketika sampai di Awilaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum, awilaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum, awilaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum. Sampai mithlahum ini juga dibaca 3 kali tanpa nafas, baru setelah itu lanjutkan bala wawal khalaqul alim. Itu paham ya, jelas ya. Kalau ingin punya hajat dengan satu niatan, dengan baca surat Yasin, hajatnya cepat terkabul. Itu pertama. Kalau saya sendiri ya baca Yasin tiap hari saya. Cukup, tujuan saya biar dijaga Allah terus dalam segala hal. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu Allah pantau, selalu Allah jaga. Jaga dari kejelekan, jaga dari maksiat. Pingin dijaga Allah. Kalau kita jaga diri sendiri ya nggak mungkin bisa. Nah, itu tujuan orang. Kalau saya pingin ibadah selalu tertata rapi, melakukan sesuatu selalu biar nak tersesat, selalu diarahkan jalan hidupnya, jalan yang terbaik dan diridhai Allah. Ya baca Yasin. Ingin selamat terus ya, baca Yasin tiap hari pagi sore. Kalau pagi habis subuh bisa, atau jam 7 pagi bisa, jam 9 bisa, namanya pagi ya. Atau habis sore itu bisa, habis asar, habis maghrib, habis isya. Intinya setengah hari 1 kali, semalam 1 kali. Jadi 24 jam 2 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bisa kita amalkan tiap hari. Amin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.